Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang model overfitting ya. Jadi model overfitting itu merupakan suatu masalah, dan dalam bahasan ini kita menggunakan slide dari buku Introduction to Data Mining, di mana buku Introduction to Data Mining kita lihat di sini bahasanya adalah terkait dengan di bab 3 ya, tentang konsep dan teknik dasar klasifikasi. Kemudian di 3.4 ini kita membahas overfitting, dan kemudian nanti di slide ini dan video ini kita akan membahas ada 4 kerangka bahasan. Yang pertama ini adalah model overfitting, kemudian yang kedua tentang model selection, kemudian yang ketiga tentang model selection untuk decision tree, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah model evaluation. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu model overfitting dasar-dasarnya. Kesalahan classification error itu ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama adalah training error, di mana training error itu adalah error yang tidak sebenarnya ya, error yang semu. Training error itu maksudnya adalah error saat atau error pada training set ya, error pada training set. Kemudian yang kedua adalah test error, di mana error ini adalah error pada data test set. Kemudian yang ketiga adalah error generalisasi ya. Seperti kita tahu bahwa pembangunan model klasifikasi adalah untuk membuat generalisasi, sehingga yang kita harapkan ini adalah memang kita hendak mengukur error untuk generalisasi ini ya. Jadi yang dituju ini adalah memang adalah error generalisasi ya, yang error yang diharapkan, artinya angka yang memang yang paling tepat untuk sebuah model ya, atas data-data yang kita pilih secara random ya, yang istilahnya unseen ya, yang tidak dipakai untuk data latih maupun data uji, data training atau data testing, yang dimana data itu adalah dari data yang sama distribusinya ya. Jadi kalau kita gambarkan ya secara sekilas mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah ada sebuah data populasinya ya. Ini populasinya. Misalnya data ini adalah data transaksi, misalkan transaksi ya. Misalkan transaksi finansial ya, misalkan transaksi finansial meskipun misalnya di perbankan, misalkan seperti itu ya, secara populasinya ini adalah populasi. Nah, kemudian ada data untuk uji ya, sampling dari populasi ya, data dari training, ini bukan uji, malah data latih ya. Kemudian sebagian digunakan untuk data uji, data tes. Nah, di sini yang dimaksud dengan generalisasi itu adalah kalau kita bisa menguji random dari sini, di sampling random dari sini. Ini adalah errornya error generalisasi. Ya, jadi misalkan contohnya lagi kita gambarkan. Ya, misalkan untuk transaksi finansial seperti itu juga kita bisa gambarkan dengan seperti ini. Misalkan ini adalah waktu ya, waktu
ya waktu gini ya. Kemudian ini misalkan dari di sini tahun 2019, misalkan katakanlah 2019 di sini. Kemudian ini 2020 sampai bulan, katakanlah ya, misalnya sampai bulan September di sini ya, September, Januari sampai September 2020. Kemudian ini adalah seterusnya ya. Ini adalah yang seterusnya setelah, misalkan ini setelah Oktober ini, setelah ini Oktober dan seterusnya, Oktober 2020 dan seterusnya. Ya kita misalkan menggunakan data latih misalkan ya, data latih misalkan 2019 ini data latih untuk training, misalkan katakanlah seperti itu ya. Kemudian untuk data tesnya di sini, ini data tesnya. Nah, yang kita inginkan itu adalah kita bisa menghasilkan model yang bagus untuk di sini dan seterusnya mungkin sampai beberapa waktu yang ya cukup panjang ya. Dimana artinya kita ingin membuat model yang generik ya, generik atau berlaku untuk generalisasi. Ya saya kira seperti itu gambaran singkatnya. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa error. Ini ada misalkan ada contoh dataset ya. Ini ada contoh dataset di mana kita mempunyai permasalahan biner, dua kelas. Kelasnya ada yang plus gini, biru, kemudian yang 0 atau O ini, yang merah ini digambarkan di dua dimensi ini, di mana dimensinya adalah X1 dan X2. Di mana yang biru, yang plus, kita lihat juga di gambar ini, ya, ini ada 5.400 datanya, ada 5.400 instance ya, di mana ada 5.000 dari 5.400 itu 5.000-nya itu di-generate dari dengan distribusi Gaussian, distribusi normal yang berpusat di 10-10, X1-nya 10, X2-nya 10. Kemudian ditambahkan 400 instance yang noisy ya, noisy instant yang ditambahkan. Kita lihat di sini di gambar ini ya, kita lihat bahwa yang biru ya itu adalah 4.500, yang ada yang 400-nya itu adalah yang noisy ya. Kita lihat ini ada yang tersebar ya, yang 500 itu ya, kita lihat ada yang di ini tersebar ada di sini, misalkan contohnya ini seperti di sini ya, contohnya seperti itu, ada yang tersebar, kita lihat tersebar yang noisy itu ya. Kemudian yang merah itu ada 5.400 juga. Kemudian kalau di sini tersebar merata, uniform distribusinya. Kemudian 10% digunakan untuk training ya, dan 90% digunakan untuk testing. Ya, kemudian kita lihat kita membangun pohon keputusan ya, kita membangun decision tree, di mana kemudian kita lihat errornya, kita lihat training errornya. Kita lihat training errornya, di mana ini diagram training error ya, tren yang ditunjukkan dengan koordinat X itu adalah jumlah node-nya di pohon keputusan tersebut, dari 0 sampai dibuat 20 node-nya, sampai terus sampai di sini skalanya sampai 160 node. Kemudian errornya
Kita lihat di sumbu yang vertikal ya 0 sampai 0,5. Kita lihat ini adalah trennya seperti ini. Ya, ini adalah model pohon keputusan decision tree yang dihasilkan. Kemudian kita lihat training errornya, di mana di sini di model ini kita mempunyai ada node-nya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian kalau termasuk leaf ini ada 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 kalau termasuk leaf. Nah, ini posisinya itu adalah di sini, di tanda panah ini ya. Ini di sini. Ininya apa? Errornya, error trainingnya, error untuk data trainingnya. Ya. Ya, kita lihat di sini errornya adalah seperti itu, ada di sekitar 0,1 ini ya. Kemudian kita lihat batas-batas decision boundary untuk data training ya. Kita lihat ada seperti ini. Ini ada misalkan yang pertama di sini, yang di root ya, di node root di sini batasnya adalah lebih kecil untuk X1, lebih kecil dari 6.45 atau 6.46 ya, sekitar adalah di sini ya. Rootnya itu di sini, ini adalah boundary-nya ya. Jadi kalau sebelah sini kurang dari itu 4, itu kurang dari 6,46 ini, maka di sini adalah yang bulat-bulat itu, yang kelas yang bulat ya. Kalau di sini adalah artinya yang plus ini. Nah, kemudian kita teruskan, maka ada boundary-nya adalah ini ya, dari yang X1 ini adalah X1 ya, X1, kemudian X2 dan X2. Jadi ada di sini dan di sini ya. Ya. Artinya kalau yang di tengah itu diprediksi adalah yang plusnya. Yang plusnya itu yang di tengah, kelas yang plus. Kalau yang kelas yang bulat itu ada yang di luar kotak ini ya, di luar kotak ini ya. Oke, seperti itu. Ini dengan pohon yang seperti itu. Nah, kemudian kita apabila pohonnya adalah seperti ini, di mana sekarang jumlah node-nya adalah 40-an lebih di sini ya, jumlah node-nya, itu ternyata error trainingnya itu lebih kecil lagi di sini, turun daripada yang sebelumnya, decision tree yang slide yang sebelumnya itu. Kita lihat juga decision boundary-nya itu seperti ini ya, decision boundary-nya seperti ini, yang rumit seperti ini ya. Jadi ada banyak ada bidang-bidang yang kecil seperti itu. Kita lihat bahwa di sini mengakomodir bahwa di sini ternyata yang diarsir itu adalah yang kelas yang plus, kemudian yang tidak diarsir itu kelas yang bulat-bulat. Ternyata kita lihat bahwa di sini banyak mengakomodir adanya plus, ini adanya plus di sini, adanya plus di sini, adanya plus di sini. Juga mengakomodir adanya minus yang di sini, ada minusnya, bukan minus, apa yang bulatnya di sini, ada yang bulatnya di sini yang tidak diarsir itu. Ya, kemudian ini ada yang plusnya di sini, yang diarsirnya menjadi bidang-bidang kecil dan terlihat kurang teratur seperti ini. Ya, ini yang lebih bagus yang mana?
apakah yang dengan 4 node seperti ini ataukah yang 50 node ya. Jadi yang 50 node atau yang 4 node. Yang 4 node atau yang 50 node. Di mana yang 4 node itu ada errornya di sini. Yang 50 node errornya di sini lebih kecil lagi. Mana yang lebih bagus? Ya. Akan kita lihat bahwa di sini kita bandingkan antara training error dengan test error ya. Training error dengan test error. Training error maksudnya error yang dilakukan, yang diukur pada data training, kemudian test error adalah error yang dilakukan pada data test. Kita lihat di sini bahwa kalau model semakin kompleks ya, semakin kompleks, test errornya justru dapat meningkat ya. Ini dapat meningkat meskipun training errornya itu menurun ya. Kita lihat ini jumlah node-nya yang di sebelah kiri ya. Di tren yang sebelah kiri ini adalah yang X, ini jumlah node sampai dengan 9 node. Kita lihat bahwa yang biru, yang training error itu berkurang ya. Kemudian yang merah juga turun juga hampir sama. Tapi kalau kita lihat secara lebih secara lebih luas atau secara lebih banyak, yang tadi ini sampai 9 saja. 9 itu ada di sini misalkan ya, di sini 9 itu. Nah, tapi sampai 20 jumlah node-nya pohon itu, sampai 40 dan seterusnya sampai 140. Kita lihat yang biru ini turun ya, kemudian yang merah justru naik. Ya, jadi ya seperti yang dinyatakan di sini, kalau model semakin lama semakin kompleks itu maksudnya jumlah node-nya bertambah ya. Tes errornya ya, tes errornya bisa naik, yaitu yang merah ini, garis yang merah naik meskipun untuk training error yang biru itu turun ya. Jadi ada dua permasalahan untuk klasifikasi. Ada underfitting, yaitu kalau model terlalu sederhana ya, di sini tidak digambarkan ya, dimana baik itu training maupun tes error itu besar. Oh ya, di sini ada digambarkan juga. Ini adalah yang underfitting ya. Underfitting itu adalah terlalu sederhana, misalkan node-nya cuma 1. Ini kan training error dan tes errornya besar. Atau bahkan tidak pakai node, yang tidak pakai node berarti angka defaultnya aja bahwa yang paling besar itu kelasnya apa gitu ya. Kemudian hanya 3 node-nya. Nah, itu underfitting. Itu terlalu simpel. Node-nya terlalu sedikit. Pohonnya terlalu sederhana. Kemudian kalau terlalu kompleks ya, jadi terlalu sederhana tadi sampai sekitar 2 atau 3 jumlah node-nya seperti di sini, jumlah sampai 3 ini underfitting ya, underfitting. Ya, di sini sampai sini underfitting gitu ya. Kemudian kalau terlalu kompleks itu jumlah node-nya lebih banyak. Ya, ini semakin lama semakin kompleks isinya. Kompleks itu training errornya memang kecil, tapi tes errornya besar juga ya. Jadi dua-duanya jadi bermasalah, baik itu underfitting maupun overfitting ya. Ya, ini adalah jadi modelnya itu model yang overfitting kalau terlalu kompleks ya. Ini berlaku secara umum, bukan hanya di decision tree saja, tetapi di sini contohnya memang decision tree ya. Ya,
Jadi masalah overfitting dan underfitting itu masalah supervised learning, masalah klasifikasi yang umum, bukan hanya di decision tree saja. Ya, kemudian kalau kita menambah jumlah data training. Nah, kalau data trainingnya ditambah, maka akan mengurangi perbedaan ya antara error training dan error untuk yang data testing pada sebuah model ya. Jadi kalau misalkan yang tadi ya misalkan kita membuat pohon ya, kita menggunakan sebuah atau kita menggunakan dataset yang seperti tadi, maka bentuknya seperti ini, bentuk trennya, bentuk grafik atau diagram trennya itu seperti ini. Yang merah data tes itu naik, meskipun yang biru error training itu turun. Untuk data training dan data testing sebanyak yang tadi itu yang. Kemudian kalau datanya ditambah, misalkan ini ditambah 2 kali lipat ya ini tidak terlalu mencolok, meskipun yang merah kemudian juga naik, meskipun yang birunya turun, tapi tidak terlalu mencolok. Ya, kita lihat di sini decision tree dengan 50 node di sini adalah yang tadi ya di sini. Kemudian decision tree yang 50 node di sini ya. Jadi menambah jumlah data training itu mengurangi perbedaan error. Error antara training dan error testing. Mengapa terjadi masalah overfitting? Mengapa kemudian modelnya menjadi overfitting? Ada di sini disebutkan 2. Yang pertama adalah belajarnya itu kurang. Ya. Belajarnya itu kurang, training datanya itu terbatas. Ya, training datanya terbatas ya. Jadi ya oleh karena itu kalau data trainingnya bisa dikontrol, kita mempunyai data training yang lebih banyak artinya kita perlu data training yang kita usahakan lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua model ya, model. Ini model, contohnya model pohon keputusan, tapi sekali lagi masalah overfitting ini bukan hanya masalah di pohon keputusan, tapi di model yang lain juga. Jadi salah satu alasan mengapa terjadi permasalahan overfitting di model tersebut karena modelnya itu terlalu kompleks ya, terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Contohnya ya kalau di pohon keputusan itu ada prosedur pembandingan yang berulang kali ya. Kita lihat ini adalah efek dari prosedur pembandingan yang berulang kali. Misalkan ini ada datanya, data hari pertama up, data hari kedua down, dan seterusnya ya. Kita lihat misalkan ini adalah sebuah task ya untuk memprediksi apakah stock market ya, pasar saham itu naik atau turun untuk 10 hari ke depan ya, 10 hari perdagangan ke depan. Seperti itu. Ya, untuk kalau kita ini misalkan datanya seperti ini ya, datanya seperti ini realnya. Kalau kita menebaknya secara random ya, karena di sini ada 10 hari dan ada yang up-nya tuh 5, 1, 2, 3, 4, 5.
yang down-nya itu 5. Kalau kita random up atau down gitu ya, maka probabilitas tebakan benar itu ada 0,5 ya. Kemudian kalau kita membuat 10 tebakan random yang berturut-turut, yang pertama random, kemudian yang kedua random, yang ketiga random gitu ya. Maka maksudnya kalau kita membuat 10 kali tebakan ya, kalau kita membuat 10 kali tebakan dan tebakan itu benarnya itu, yang benar itu ada 8. Kalau tadi kemungkinannya 0,5 ya. Kalau kita ingin bahwa 10 tebakan, kemudian 10 tebakan itu benar ya. 10 tebakan benar, ada pertama up, kedua down, ketiga down dan seterusnya. Maka probabilitasnya itu adalah ini ya. Kita hitung dari permutasi yang ini 8, 9 dan 10, kemudian totalnya di sini. Maka ini yang tadinya 50% di sini, ini sekitar 5% ya. Seperti itu. Kemudian pendekatannya adalah misalnya ada 50 orang analis. Ya, ada 50 orang analis. Kemudian setiap analis itu membuat, masing-masing analis membuat 10 tebakan ya, 10 tebakan yang random. 10 tebakan yang random. Kemudian dipilih analis yang membuat tebakan yang jumlah tebakannya itu paling banyak benarnya. Maka ada probabilitas bahwa paling tidak satu analis yang minimal ada 8 yang benar tebakannya ya. Ada paling tidak satu orang analis yang 8 benar tebakannya. Ya, kita lihat di sini. Ini probabilitasnya sebesar ini. Ya, ada beberapa algoritma yang menggunakan strategi yang greedy seperti ini, yaitu pertama dibuat model itu M. Kemudian dibuat model alternatif M aksen di sini, di mana M aksen itu adalah M yang model inisial itu, kemudian ditambah ya atau diunionkan dengan ini adalah gamma, yang gamma itu adalah yang ditambahkan ya, misalkan untuk di pohon keputusan itu adalah menambah kondisinya, tes kondisinya atau menambah node-nya. Kemudian terus ditambahkan M aksen itu ya. Ya, sampai di sini antara M dan M aksen ya, antara M dan M aksen itu performansinya ini melebihi suatu nilai yang kita tentukan ya. Kemudian gamma tersebut ya, seringkali gamma tersebut itu dari beberapa alternatif yang ada, gamma 1, gamma 2 dan gamma 3 yang diambil dari himpunan. Nanti akan kita lihat contohnya. Jika alternatifnya tersedia ya, dan kita menambah komponen-komponen yang ternyata tidak relevan ke model, maka bisa menghasilkan overfitting ya. Kita bisa menghasilkan overfitting. Jadi kalau ditambah
cabangnya di pohon tersebut, cabang, dan cabang itu kemudian komponen tersebut atau cabang tersebut yang kurang bagus atau kurang relevan, maka bisa menghasilkan overfitting. Ya, ini kita lihat ya, contohnya misalkan ini ada, kita menambahkan 100 variabel yang noisy, variabel yang tidak relevan ya. Ini dari contoh datanya adalah seperti yang di atas ini ya. Yang di sini ya contoh datanya, kita menggunakan 30%-nya untuk training, kemudian 30%-nya untuk testing ya. Kita lihat ya. Kalau kita lihat yang bagian atas, jumlah node-nya itu dari 0 sampai 80 ya. Kita lihat. Kemudian kita lihat bahwa untuk training error ya dan testing error, karena ini tambah terus di sini, maka yang biru, yang training error itu bisa turun, tapi yang testing errornya itu tidak turun ya. Tapi kalau kita lihat dengan di sini, di mana kita menggunakan atribut X dan Y saja, di sini adalah atribut X dan Y saja di sini ya. Atributnya yang X dan Y saja. Maka di sini kita lihat antara training dan testingnya itu tidak jauh berbeda ya. Tapi kalau kita menggunakan atributnya bukan hanya X dan Y, karena di sini datanya di sini kita lihat akan bagus, akan mengelompok kalau hanya menggunakan X dan Y saja. Artinya dari sudut pandang 2 dimensi X dan Y. Tapi kalau kita menggunakan node-node-nya banyak dan node itu ada yang tidak X dan Y seperti di sini ya, maka antara training dan testing errornya turun, testingnya tidak turun ya. Jadi kalau ini adalah efek dari pembandingan yang ada banyak, dan di sini contohnya menggunakan atribut-atribut yang selain X dan Y yang di atas, yang kurang bagus itu. Ya, ini adalah catatan untuk overfitting dan juga ya secara umum overfitting di decision tree itu kalau terlalu kompleks modelnya. Terlalu kompleks itu adalah terlalu rimbun seperti tadi di slide sebelumnya ya. Node-nya jauh lebih banyak, node-nya banyak dibandingkan dengan yang kalau node-nya sedikit ya. Jadi ini semakin rimbun. Terlalu kompleks itu maksudnya terlalu rimbun di sini kalau di pohon. Kemudian catatan yang kedua di sini, training error itu tidak bagus, tidak menyediakan estimasi yang bagus ya. Untuk menebak yang previously unseen, artinya tidak bagus untuk kebutuhan real, tidak bagus untuk generalisasi, melihat performasi generalisasi. Oleh karena itu dibutuhkan cara untuk estimasi, untuk mengukur performasi error, untuk akurasi, untuk melihat generalisasi ini, mengukur generalisasi error. Ya, oleh karena itu kemudian bagaimana? Salah satu langkahnya juga adalah memilih model. Ya, contohnya di sini model decision tree ya, yang insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih.